Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Qul, mengucapkanlah engkau ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan di ahli Makkah, pada ahli Makkah. Di ahli Makkah, pada ahli Makkah. Man, adapun siapa saja itu yunaji, menyelamatkan, atau man adapun siapa itu yunaji, menyelamatkan, man kum pada kalian. Man adapun siapa itu yunaji, menyelamatkan, akan menyelamatkan, man kum pada kalian, min dhulumatil bahri, dari gelap, min dhulumatil barri, dari gelapnya daratan, wal bahri, dan gelapnya dasar laut. Ahwalihima, artinya beberapa kesulitannya atau tekanannya, barri wal bahri, fi asfarikum, di dalam perjalananmu, fi asfarikum, di dalam perjalanan-perjalananmu, hina tada'una, ketika berdoa engkau, hu pada Allah, tadarruan, dengan sopan, tadarruan, dengan sopan, ala niyatan, artinya menunjukkan kesopanan, wa khufyatan, dan dengan atau ala niyatan, artinya menunjukkan doa tersebut, wa khufyatan, dan menyamarkan doa, sirron, artinya doa yang rahasia, takuluna, yang mengucapkan engkau, lain anjaitana, pada ucapan lain anjaitana. Lamu kosamin, adapun lain anjaitana itu, adapun lamnya lain itu lam kosam. Lain anjaita, benar-benar apabila menyelamatkan Tuhan, nah pada kami. Wa fi qiraatin, dan itu di dalam qiraah yang lain, anjana, adapun lafaz anjana, aillahu, artinya menyelamatkan siapa Allah pada kami. Lain anjaitana, benar-benar apabila menyelamatkan Tuhan, nah pada kami, min hadhihi, dari kegelapan ini, dari kesulitan ini. Adzulumati, artinya beberapa kegelapan, wasyadaidi, dan kesulitan-kesulitan, lanakunanna, maka benar-benar akan ada aku atau kami, ya. Lanakunanna, maka benar-benar akan ada kami, itu minasyakirina, dari orang-orang yang bersyukur. Al-mu'minina, artinya orang-orang yang beriman. Disarankan atau diarahkan oleh Allah di saat mengalami kesulitan di bumi dan di dasar laut. Kesulitan di bumi ya macam-macam. Misalkan kekeringan, paceklik. Tapi yang dimaksudkan di sini oleh mufasir dikatakan ahwalihima fi asfarikum, di dalam perjalanan. Nah, kesulitan di perjalanan, entah itu perjalanan darat maupun perjalanan laut. Ya. Al-bahr yang dimaksud di sini selain permukaan laut, ya, juga di kedalaman lautnya. Nah, jika terjadi tekanan di situ, terjadi kesulitan di daratan dan di lautan, dan kita mau untuk berdoa dengan sopan. Artinya di sini berdoa dengan segala kelemahan kita. Ya, berdoa dengan segala kelemahan kita, dengan rasa
lemah, baik secara keras ya, dengan doa yang keras, wa khufyatan atau secara samar. Minta sama Allah, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kul, mengucapkanlah engkau wahai Muhammad lahum terhadap ahli Makkah, Allahu, adapun Allah itu yunji akan menyelamatkan siapa Allah kum padamu. Nah, dijanjikan. Nah, kalau kita dalam perjalanan, ini yang dimaksudkan di sini adalah ahli Makkah. Jadi korelasinya dengan kondisi pada saat itu adalah dulu orang-orang jahiliyah itu kalau akan melakukan perjalanan pakai ramalan, pakai ramalan panah. Ini yang pernah dijelaskan juga di dalam tafsir ya. Jadi ada menggunakan panah ya. Kalau misalkan begini, oh ini boleh jalan ke sini. Nah, kalau misalkan ya sesuai arahan dari ramalannya itu ya. Karena memang kalau perjalanan niaga ya jauh, berhari-hari melewati gurun pasir, ya. Sampai orang-orang orang-orang Saudi itu ya, orang-orang sampai sekarang ya, orang-orang Saudi itu punya cara untuk melihat ini lubang ular, ini lubangnya jin. Itu kalau di gurun pasir itu ada memang seperti itu nih, orang-orang asli ya. Orang-orang asli Saudi itu tahu cara-caranya itu. Nah, ujian di perjalanan itu kan berat. Nah, jadi dulu sebelum adanya Islam, sebelum adanya Al-Quran, bikin kayak semacam lotre gitu ya. Apakah ini boleh jalan atau enggak gitu. Nah, maka kemudian Allah memberikan arahan supaya kalau di saat perjalanan mendapatkan kesulitan, ya, kesulitan di darat itu ya macam-macam. Kadang-kadang bahkan satu orang dengan orang yang lain tuh beda. Ya. Kayak misalkan kita bepergian bareng-bareng gitu. Numpak kendaraannya podo, sing situe mabukan, sing situe gak mabukan. Akhirnya di situ terjadilah tekanan, ketidaknyamanan diri di situ. Ya, terjadi ketidaknyamanan diri. Memang seperti itu ada ya, karena kita kan menempuh jarak. Yang namanya menempuh jarak, sekalipun dulu masih kendaraannya masih pakai kuda dan sekarang yang kendaraannya sudah canggih, tetap yang namanya menempuh jarak, ya, itu ada terus penyesuaian tubuh kita dengan jalanan. Maka di saat ada kesulitan, kita berdoa pada Allah, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Nah, berdoa sebelum pergi, doa dulu, ya. Di sini Allah katakan Kul Allahu yunjikum minha. Nah, Allah pasti akan mengabulkan. Jadi kalau kita ada kesulitan di jalan dan kita minta tolong sama Allah, itu pasti dikasih jalan. Pasti dikasih jalan karena itu sudah dijanjikan di dalam Al-Qur'an. Entah nanti tiba-tiba ada yang nolong gitu ya. Entah kondisinya jadi lebih tenang kitanya sendiri gitu. Macam-macam. Maka kalau di kitab-kitab itu disebutkan ada di antara dosa-dosa umat manusia itu yang tidak bisa terhapus, yang tidak bisa dilebur kecuali dengan beratnya perjalanan. Ya, ada perjalanan niaga, ada perjalanan haji dan umroh. Nah, di antara sulitnya perjalanan itu ada kafaratul dzunub ya, ada peleburan dosa. Yang penting itu tadi, berdoanya disertai dengan rasa tabarruk, disertai dengan perasaan lemah. Kita benar-benar hanya berpegang kepada Allah. Allahu yunjikum minha. Itu yunjikum akan menyelamatkan siapa Allah kum padamu. Bitakfifi dengan takfif, wa tasydidi dan tasydid bisa. Allahu yunjikum bisa, Allahu yunajjikum. Nah, itu kalau tasydid yunajjikum. Minha dari menyelamatkan, minha dari hadhihi dulumat, minha dari hadhi gitu, hadhi itu ya. Wa min kulli karbin dan dari tiap-tiap kesulitan. Ghammin artinya kesusahan, siwaha yang selain hadhi. Summa antum kemudian adapun kalian itu tusyrikuna.
menyekutukan kalian bihi pada Allah. Kul mengucapkanlah engkau huwa adapun Allah itu al-qadiru maha kuasa. Ala ayya ba'atha atas untuknya menurunkan siapa Allah. Atas untuknya menurunkan siapa Allah alaikum atas kalian adaban pada siksa. Adaban pada siksa min fauqikum dari atas kalian. Min fauqikum dari atas kalian. Minas samai dari langit. Minas samai dari langit kal hijaroti sebagaimana hujan batu, wasaihati dan petir. Jadi ya Allah akan menyelamatkan. Kalau misalkan setelah diselamatkan itu kok tetap menyekutukan Allah, summa antum tusyrikun, mengucapkanlah engkau wahai Muhammad, kul huwal qadiru ala ayyaba'atsa alaikum adzabam min fawqikum. Azab Allah yang diturunkan dari langit akan datang. Sudah diselamatkan tetap nggak tahu diri, ya akan diturunkan azab. Bisa berupa hujan batu atau berupa petir yang menyambar-nyambar. Nah, kalau misalkan di daratan ngeri juga kan kalau banyak petir gitu ya, kondisi hujan misalkan dan di situ dengan kondisi yang tidak baik tentu nggak enak, apalagi kalau di tengah lautan, nah, terombang-ambing di tengah laut ada petir, nah, ini semakin menakutkan ya. Jadi salah satu hal yang kadang-kadang bikin kita trauma naik kapal dengan jarak jauh itu ya karena di kapal itu lama gitu ya. Kalau perjalanannya yang sampai jauh ya ono dangdutane, ono sembarange ya. Itu kadang-kadang yang bikin hati jadi nggak tenang ya. Kalau pas cuacanya buruk, ada petir, di saat seperti itu yang penting ya kita ingat Allah. Tekanan yang ada di setiap perjalanan, ya, itu pada dasarnya untuk menguji seberapa kuat kita berpegang kepada Allah. Au min tahti arjulikum atau adab dari bawah kaki-kakimu. Kal khosfi sebagaimana tanah longsor. Kal khosfi sebagaimana tanah longsor. Awyal bisa atau mencampur siapa Allah, melebur siapa Allah kum pada kalian. Yukhol itu artinya melebur siapa Allah kum pada kalian syia'an, dengan menjadi kelompok-kelompok. Syia'an dengan menjadi kelompok-kelompok. Firokon artinya dengan kelompok. Mukhtalifatan yang mukhtalifatal ahwa'i, yang berbeda-beda kemauannya. Mukhtalifatal ahwa'i yang berbeda-beda kemauannya. Nah, ini termasuk ujian di bumi ya, termasuk adab di bumi. Jadi adab itu ada yang dari langit, yaitu tadi seperti hujan batu atau petir. Itu termasuk daripada adab dari langit. Ada adab yang dijalankan oleh Allah di bumi, salah satunya tanah longsor. Nah, termasuk daripada adab di bumi itu apa? Yalbisakum syia'an. Kita dilebur dengan kelompok yang banyak maunya, sulit berdamai. Nah, ini termasuk daripada ujian, termasuk daripada tekanan hidup ya. Termasuk daripada bentuk tekanan hidup ya. Wong Allah Maha Kuasa ya. Wa yudhiqo dan dan apa ya dimaknanya apa ini, membenci atau bukan wa yudhiqo ba'dakum ba'sa ba'd.
mensukarkan siapa Allah, menyulitkan siapa Allah, ba'dakum pada sebagian kalian, ba'sa ba'din pada ketetapan sebagian yang lain, bil kitali dengan perang. Qala berkata siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lamma nazalat ketika turun ayat kul huwal qadiru ala ayyab'atsa alaikum adab. Hada adapun ini ayat ala ayyab'atsa alaikum itu ya. Itu ahwanu lebih ringan, wa aisaru dan lebih mudah. Wa aisaru dan lebih mudah. Walamma nazala dan ketika turun apa ma ayat qablahu yang sebelumnya qul huwal qadiru ala ayyab'atsa alaikum adab. A'udzu biwajhika mengucapkan siapa Nabi pada kalimat a'udzu biwajhika. Ayat sebelumnya ada Kulillahu yunjikum minha wa min kulli karbin tsumma antum tashkurun. Ayat yang sebelumnya bukan langsung itu ya. La in anjaitana min hadhihi lanaku wanna minasyakirin. Nah, pada saat ayat itu Rasulullah mengucapkan a'udzu biwajhika, minta perlindungan dari Allah. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, warawa dan meriwayatkan siapa Muslimun, Imam Muslim, hadisa Sa'al Rabbi pada hadis Sa'al Rabbi. Sa'al tu meminta aku Rabbi pada Tuhanku, Allah taja'ala untuknya tidak menjadikan siapa Rob baksa ummati pada peperangan umatku, bainahum diantara ummati. Famana'ani maka mencegah siapa Allah siapa Allah padaku pada ijabah. Artinya apa? Peperangan itu terjadi sebagai sesuatu yang memang tidak bisa dicegah. Ketika Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah jangan hancurkan umatku dengan kelaparan, jangan hancurkan umatku dengan bencana alam. Allah mengijabahi doa tersebut. Tapi ketika Rasulullah minta umatnya tidak tercerai-berai, ketika Rasulullah minta agar tidak lagi terjadi peperangan pada umatnya, Allah diam, ya, tidak ada jawaban. Karena pertikaian antar manusia itu yang merusak bukan Allah, tapi manusianya sendiri. Ya, jadi tidak ada jawaban, tidak diijabah. Wa fi haditsin dan dijelaskan di dalam hadis lamma nazalat ketika turun ayat Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Qala berkata siapa Nabi, amma annaha ingat-ingat sesungguhnya ayat tersebut itu kainatun menetap. Ayat tersebut itu ya, ayat Qul huwal qadir. Itu kainatun menetap, walam ya'ti dan tidak akan datang apa ta'wiluha penggantinya ayat ba'du di dalam setelah turunnya ayat. Adab itu tetap ada, ya, tetap ada meskipun tidak sedahsyat adabnya umat-umat terdahulu. Meskipun ya ada adab yang dahsyat itu tetap ada. Undur melihatlah engkau kaifa bagaimana nusorrifu menjelaskan aku. Kaifa bagaimana nusorrifu menjelaskan aku, nubayyinu artinya menjelaskan aku, lahum terhadap kufar, al-ayati pada ayat-ayat. Ad-dilalati yang menunjukkan apa ayat ala qudratina atas sifat
kudroh atau sifat kuasaku. La'allahum barangkali kufar itu yafqahuna faham atau jadi tahu siapa kufar. Ya'lamuna artinya jadi tahu siapa kufar, annama pada sesungguhnya perkara, hum yang adapun kufar itu alaihi atasma, itu batilun salah atau batil. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Dipastikan di dalam Al-Quran setiap Allah memberikan bukti, memberikan petunjuk melalui ayat Al-Quran, ditunjukkan kenyataannya, okay? Akan selalu ada orang-orang yang tadinya tidak tahu jadi lebih tahu. Yang penting tidak menolak. Artinya di saat Allah menunjukkan sebuah bukti kebesarannya, di situ pasti ada orang-orang yang menyadari kebesaran tersebut ya. Satu contoh peristiwa perang ya antara Israel yang menjajah Palestina. Di sini Allah menunjukkan kebesarannya ya, dengan karakter orang-orang Palestina, dengan karakter bangsa Palestina yang ya mereka punya pola makan yang baik, punya keimanan yang baik, punya prinsip yang kuat gitu. Dunia ditunjukkan kebesaran Allah dengan karakter orang-orang Palestina. Mereka yang sejak awal menutup diri dari kebenaran ya, satu contoh tentara IDF lah ya, satu contoh Netanyahu lah ya. Ini dia sudah menutup diri dari kebenaran, yang nggak dapat apa-apa. Ya, padahal Allah jelas sekali menunjukkan banyak kebesarannya melalui peristiwa perang itu. Tapi di belahan dunia yang lain yang menyaksikan kebesaran tersebut, buktinya ada banyak orang-orang yang jadi tahu tentang Islam. Ada banyak orang-orang yang jadi peduli loh. Kok iso orang-orang Palestina itu seperti itu. Jadi banyak juga orang yang peduli yang tadinya nggak tahu, oh itu kan perang antara Israel sama Hamas, kelompok teroris, awalnya gitu. Tapi kemudian kok dilihat-lihat kok kejam sekali kalau yang dikejar cuma sekelompok teroris. Akhirnya mulailah memahami sejarah panjangnya, kemudian tertarik dengan Arab, tertarik dengan Islam. Buktinya sekarang setiap hari di negara-negara yang tadinya Islam merupakan minoritas, ya, orangnya jadi berbondong-bondong masuk Islam. Inilah satu bukti bahwa kebenaran ayat ini, ya. Jadi unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Lihatlah ketika kutunjukkan sesuatu melalui petunjuk-petunjuk nyata. Al-ayat itu bisa memang berupa ayat di dalam Al-Quran yang ada tulisannya ini, atau ayat yang di situ adalah kenyataan yang sesuai dengan Al-Quran. La'allahum yafqahun, barangkali di antara orang-orang kafir itu yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak peduli, jadi tahu, kemudian masuk Islam. Memang seperti itu jalannya hidayah. Okay. Jadi yang didasari kemanusiaan, hatinya terbuka dengan kebenaran, jadi kemudian memahami Islam lebih dalam. Wa kadzdzaba dan mendustakan bihi dengan ma. Bil Qur'ani artinya dengan Al-Qur'an, siapa kaumuka kaummu. Huwa dalam keadaan, atau huwa adapun Al-Qur'an itu al-haqqu hak. Wa kadzdzaba bihi kaumuka wa huwal haq. Asyidku artinya benar. Kul mengucapkanlah engkau lahum terhadap kufar, lastu tidak ada. Alaikum atas kalian itu biwakilin, lastu tidak ada aku. Aku yang dimaksud di sini adalah Rasulullah ya. Jadi di sisi Allah nggak ada perwakilan. Rasulullah mewakili seluruh umatnya, nggak ada. Kalau Rasulullah memintakan syafaat, iya, dan itu dilakukan oleh Rasulullah selagi memang di hati umatnya ya, ada setitik iman yang dijaga, maka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kul mengucapkanlah engkau lahum terhadap kufar, lastu tidak ada aku alaikum atas diri kalian itu biwakilin, menjadi wakil, menjadi perwakilan. Faujazi maka
akan membalas aku Allah yang di sini yang dimaksud, padamu, pada kalian. Innama ana sesungguhnya hanya, adapun aku itu mungdirun, menakut-nakuti. Wa amrukum dan adapun perkara kalian itu ilallahi, bagi Allah. Itu mungdirun nilingno, ya, Rasulullah itu tugasnya ya mengingatkan. Sementara perkara-perkara tersebut ya urusan umat dengan Allah secara langsung, ibadah kita, tanggung jawab kita terhadap Allah. Ya. Terus aku gak sholat wis jange-jange lah ditolong ambek Rasulullah. Rasulullah lo gak ro jenenge wong sing gak sholat. Rasulullah itu tahu nama kita di saat kita membaca sholawat, ya, di saat kita membaca Al-Quran di waktu-waktu tertentu, ya, misalkan sekarang bulan Rajab, berbanyak baca sholawat, kemudian sesekali ya lakukan khotmil Quran, atau kita rajinlah baca Al-Quran setiap hari. Terus ada lagi waktu istimewa di saat bulan Ramadan gitu, satu rumah yang di situ ditempati untuk khotmil Quran, masing-masing satu persatu dari nama penghuni rumah tersebut dikenal oleh Allah, yang otomatis diinformasikan kepada Rasulullah. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak mentaati aturan-aturan Rasulullah, ya nggak mungkin dikenal nama kita. Bagaimana Rasulullah akan memintakan syafaat wong gak ro jenenge awak dhewe. Mudah-mudahan kita diselamatkan ya dari perilaku kufur seperti itu. Wahada, adapun ini itu qoblal amri, sebelum perintah bil qitali, dengan perang. Likulli nabain, itu bagi tiap-tiap berita. Khobarin artinya berita, mustaqorrun yang mustaqorrun adapun tempat menetap. Likulli nabain, dan itu bagi tiap-tiap berita, mustaqorrun adapun tempat menetap. Waktun artinya waktu, yaqau yang jatuh apa naba fihi di dalam waqt. Wa yustaqarru dan menetap apa naba, wa yustaqarru dan menetap apa naba. Wa minhu dan itu dari naba ada bukum, adapun waktunya azab kalian. Likulli nabain mustaqor, bagi di dalam setiap berita itu ada waktu. Nggak mungkin. Jadi kalau itu sudah sudah diwartakan, sudah diberitakan, pasti akan ada waktunya. Entah itu secara langsung ketika berada di bumi, ya, seketika itu juga, ya, atau ya nunggu beberapa tahun, ya. Yang korelasinya kalimat ini adalah pada sabab musabab, ya. Jadi apa perilaku kita saat ini, kita pasti akan terima akibatnya, entah dalam waktu dekat atau di masa depan yang masih lama. Yang jelas likulli nabain mustaqor, di dalam setiap berita itu ada ketetapan waktu. Wasaufa ta'lamuna, dan akan mengetahui kalian. Tahdidun adapun likulli nabain mustaqor itu menakut-nakuti lahum terhadap kufar. Wa idza ra'aita, dan apabila melihat engkau alladzina pada orang-orang yahuduna yang berbicara. Siapa alladzin fi ayatina, di dalam ayat-ayatku, Al-Qur'an Al-Qur'ana yaitu Al-Qur'an, bil istihza'i dengan mentertawakan. Fa'arid, maka berpalinglah engkau anhum dari alladzin. Ini peringatan. Kalau ada satu kelompok atau satu majelis yang di situ isinya mentertawakan Al-Qur'an, tinggalkan majelis tersebut. Kita harus berpaling dari majelis tersebut. Percuma juga kalau mau langsung diingatkan, pasti terjadi pertengkaran, pasti terjadi cekcok. Karena orang yang seperti ini loh, kitab suci kok ditertawakan. Nah, ini kalau terjadi seperti itu, tinggalkan orang yang seperti ini. Fa'arid anhum. Wala tujalis, dan jangan duduk engkau
hum pada wala tujalishum, dan jangan duduk engkau hum pada alladzin hatta yaqudu, sampai berbicara siapa alladzin fi hadisin, di dalam cerita ghairihi, yang selain menertawakan Al-Qur'an. Wa imma yungsiyannaka, dikit lagi ya. Wa imma yungsiyannaka, fihi itu di dalam imma idgham nunin, adapun idghamnya nun in syartiyati pada in asyartiyati pada in syartiyah, fi ma di dalam ma al mazidati yang tambahan apa ma. Wa imma yungsiyannaka, dan untuknya atau ada kalanya ya. Wa imma yungsiyannaka, dan ada kalanya membuat lupa kepadamu bisukunin nuni, dengan sukunnya nun, wa takfifi dan takfifnya nun, yungsian naka, wa fathuha, dan fathahnya nun, wa tasydidi dan tasydidnya nun. Wa imma yungsian naka, siapa asyaitonu syaiton, ada kalanya membuat lupa kepadamu siapa asyaitonu setan. Faqo'atta, maka ikut duduk engkau ma'ahum beserta alladzin. Ya, ada kalanya majelis yang mentertawakan isi Al-Qur'an ini karena sudah dipoles oleh setan ya. Maka kadang-kadang sekalipun kita ini sudah cukup berhati-hati, kadang yo katut ae nggih. Katut ae untuk untuk bergabung dengan majelis tersebut karena memang sudah dipoles oleh setan ya. Fala taqud, maka jangan duduk engkau ba'da dzikra, setelah ingat engkau. Nek wis sadar, loh iki mang kok ternyata omongane ngenyek Al-Qur'an. Nah, kalau sudah sadar, maka segera beranjak. Ai tadakkuri, artinya ingat engkau pada atau sadar engkau pada kelalaian yafudu fi hadisin, atau kadon hu pada asyaiton mawon ma'al qaumi, beserta kaum adzalimina, yang zalim siapa kaum. Fihi, itu di dalam ma'al qaumi dzalimin, wat udzahiri, adapun wadho isim zahir, maudi al mudmari, yang menempati tempatnya isim domir. Waqala, dan berkata siapa al muslimuna, in kunna, apabila berdiri aku, kullama khodu, ketika masuk pembicaraan siapa alladzin, lam nastati, maka tidak kuasa aku antajlisa, pada untuknya duduk, annajlisa, pada untuknya duduk aku fil masjidi, di masjid. Jadi kalau orang sudah terbiasa berada di majelis yang mentertawakan Al-Qur'an, ya Al-Qur'an bisa saja mentertawakan isinya Al-Qur'an. Maka dulu saya ingat ya, Abi itu nggak terlalu suka dengan dai yang lucu, dai yang di situ terlalu isi ngajine ku gak patek, sing penting rame, saya masih ingat, baru Abi itu mau ngundang yang lucu-lucu itu setelah sepuh, karena sudah ya wis lah sakarepe wong-wong gitu. Kalau dulu seingat saya, Abi paling nggak suka, khawatir ya. Khawatirnya apa? Yo karepe lucu biasa, tapi ternyata terjebak pada mentertawakan ayat Al-Qur'an. Nah, jadi kalian kalau nyari pengajian jangan cari yang lucu. Apa? Itu ala khotorin. Itu berada pada batas kekhawatiran. Nah, jadi kalau nyari video pengajian gitu ya, itu jangan cari yang lucu. Makanya kenapa dulu Abi itu nggak mau jadi dai yang diundang-undang pengajian, selain nggak mau tomak ya. Abi itu orangnya berprinsip.
sesuai yang diajarkan oleh gurunya nih, bahwa uang dari hasil dakwah, nih, uang dari hasil dakwah itu nggak boleh dijadikan maisha, nggak boleh dijadikan sumber maisha, bukan haram, tapi seseorang yang dibayar untuk berdakwah atau adzan, kalau di dalam Ihya itu sampai dikatakan itu profesi yang makruh. Itu profesi yang makruh, nggak boleh dijadikan satu-satunya sumber penghasilan, apalagi sampai ada tarifnya. Oh, ada banyak sekarang, gak murah pisan. Aku disambati. Jadi ada tinggalnya di desa, mau ngundang inilah yang terkenal gitu ya, yang sedang terkenal di ibu kota gitu. Gak sebut merek guys. Mau ngundang ternyata paling tidak untuk transportasi dan penginapan 30 juta. Itu belum termasuk dari salam tempel dakwahnya. Yo gak kuat wong sing ngundang wong desa. Akhirnya gak sido. Jadi apa namanya? Ini kaitannya dengan mentertawakan ayat Al-Qur'an. Kalau cari ustadz, kalau cari apa namanya? Kalau nonton video dakwah, jangan cari yang lucu, karena di sini kita berada dalam batas kekhawatiran, khawatir niate hanya sekedar guyon, ternyata malah menertawakan Al-Qur'an. Nah, niate ngaji malah atine dadi teken. Ojo sampai nih. Sampai di sini dikatakan kalau terbiasa kumpul di majelis yang isinya menertawakan Al-Qur'an, maka tidak akan sanggup duduk di masjid. Lam nastati an najlisa fil masjid. Nauzubillah min dzalik. Wa an natufu, dan tidak kuasa untuknya tawaf kami. Tawaf aku, ya ini yang mengatakan waqalal muslimun, orang-orang muslim pada masa itu. Wa nazala wa ma'alal ladina yattaquna min hisabihim wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah.